Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 1A PGSD dengan saya Tia Nur Azizah NIM 2008928 dan teman saya Nina Risyani dengan NIM 2008271 akan mempresentasikan materi tentang gerak. Gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik sekali atau berkali-kali. Menurut Kamajaya, gerak merupakan sebuah kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokannya. Dalam ilmu fisika, gerak adalah proses perpindahan suatu benda terhadap benda lain dari satu tempat acuan ke tempat acuan lainnya. Gerak pada benda. Gerak pada benda adalah suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lain, baik perubahan kedudukan menjauhi ataupun mendekati. Jenis-jenis gerak pada benda. 1. Gerak menurut keadaan benda atau gerak sebenarnya adalah gerak benda yang benar-benar terjadi ditinjau dari titik acuan yang diam. Contohnya, kelapa jatuh dari pohon menuju tanah. Pada saat kelapa berada di pohon, titik acuan kelapa adalah A. Karena sudah masak, maka jatuh ke tanah. Pada saat di tanah, kelapa berada di titik acuan B. Karena adanya perpindahan titik acuan, maka kelapa tersebut dikatakan bergerak dengan gerakan sebenarnya. 2. Gerak semu. Gerak semu adalah gerak tidak nyata yang dihasilkan karena gerakan pengamat. Contohnya matahari yang terbit dan terbenam. Matahari sebenarnya diam, tapi karena bumi berotasi, maka matahari terlihat seolah-olah bergerak seperti terbit dan terbenam. 3. Gerak menurut lintasan benda. A. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang dilintasinya berbentuk garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu tetap setiap saat karena tidak mengalami percepatan. Ciri dari gerak lurus beraturan adalah kecepatannya tetap atau Pi sama dengan 0. Percepatannya 0 atau A sama dengan 0. Contohnya, orang yang sedang berjalan. Rumus gerak lurus beraturan atau GLB. S sama dengan Pi kali T atau Pi sama dengan S per T. Dengan keterangan S sama dengan jarak tempuh dengan satuan meter. Pi sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah benda yang lintasannya berupa garis lurus yang kecepatannya selalu berubah setiap saat secara konstan. Ciri dari GLBB adalah kecepatannya selalu berubah-ubah atau Pi sama dengan berubah-ubah. Percepatannya tidak sama dengan 0. Contohnya, mobil yang sedang melaju dengan kecepatan tertentu, kemudian direm secara teratur. Rumus dari GLBB yaitu S sama dengan Pi 0 dikali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. Pi T sama dengan Pi 0 ditambah A kali T. Dengan keterangan A sama dengan percepatan M per S kuadrat. T sama dengan waktu, S sama dengan jarak, Pi 0 sama dengan kecepatan awal, dan Pi T sama dengan kecepatan saat waktu tertentu. 2. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar membutuhkan adanya gaya yang untuk membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan dengan gaya sentripetal. Percepatan sentripetal arahnya tegak lurus dengan arah kecepatan linier. Gerak melingkar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut omega tetap.
dapat dirumuskan dengan alfa sama dengan delta omega per delta T, atau AE sama dengan pi kuadrat ditambah R sama dengan omega kuadrat dikali R, dengan keterangan omega sama dengan kecepatan sudut, pi sama dengan kecepatan linier, alfa sama dengan percepatan sudut, AE sama dengan percepatan sentripetal, R sama dengan jarak. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut alfa tetap. Dapat dirumuskan dengan omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Pi T sama dengan pi 0 ditambah omega 0 dikali T ditambah 1/2 alfa dikali T kuadrat. Atau omega kuadrat T sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa dikali pi T dikurangi pi 0. 3. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut elevasi suatu sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, benda melakukan dua gerakan, yaitu gerakan horizontal dan gerak vertikal. Arah gerak horizontal, benda membentuk gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan arah gerak vertikal, benda melakukan gerak lurus atau GLBB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nina. Yang kedua yaitu gerak pada makhluk hidup. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, maka gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sedangkan tumbuhan tidak mempunyai alat gerak aktif, gerakannya disebut dengan gerak pasif. Yang pertama yaitu gerak pada tumbuhan. Berdasarkan macam rangsangannya, gerak yang terjadi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak eksionom, dan gerak higroskopis. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, contohnya gerak plasma sel. Yang kedua yaitu gerak esionom. Gerak esionom terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Tropisme adalah gerak tumbuh pada tumbuhan untuk menjauhi atau mendekati rangsangan, misalnya fototropisme, geotropisme, dan hidroteopisme. Sedangkan taksis adalah berpindah tempat untuk menuju atau menjauhi arah datangnya rangsangan, misalnya kemotaksis dan fototaksis. Dan yang terakhir adalah nasti. Nasti merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh rangsangan, misalnya seismonasti, niktinasti, dan termonasti. Yang ketiga yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya, misalnya terbukanya buah cemara. Buah cemara yang mengering akan terbuka, dan buah cemara yang sudah matang akan kering, lalu segmen-segmen buahnya akan terbuka. Selanjutnya yaitu gerak pada hewan. Pada umumnya, hewan invertebrata mempunyai alat gerak khusus, misalnya moluska, menggunakan otot kaki seperti bekicot. Coelenterata menggunakan tentakel seperti ubur-ubur, dan masih banyak lagi hewan invertebrata lain yang mempunyai alat gerak khusus. Sementara, pada vertebrata terdapat tulang dan otot sebagai alat gerak. Otot berperan sebagai alat gerak aktif,
dan tulang berperan sebagai alat gerak pasif. Contohnya alat gerak pada vertebrata, misalnya kaki, sirip, dan sayap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.